Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Di video kali ini gue bakal bahas apa yang terjadi di antara Manabu dan Suzune di masa lalu, yang menjadi sebab di balik buruknya hubungan mereka selama di sekolah. Dan agar kalian tidak bingung berhubung mereka berdua sama-sama hori kita, maka gue akan pakai sebutan Manabu dan Suzune setiap kali mereka muncul bersamaan. Dan karena akan mencakup setelah kelulusan Manabu, maka gue peringatin kalau video ini mengandung spoiler. Seperti yang kita tahu, hubungan di antara Suzune dan Manabu terlihat tidak baik-baik saja semenjak upacara masuk di episode 1. Dimana kala itu Suzune hanya bisa mematung dengan wajah tegangnya dikala melihat kakaknya memberi pidato di depan. Bahkan pada persidangan Sudo di episode 5, ketakutannya jelas terlihat dikala dirinya tidak bisa menyembunyikan tubuhnya yang gemetar. Yang mana tentunya hal tersebut dipengaruhi dengan apa yang terjadi pada episode 2 dikala kakaknya tidak memberi sambutan hangat kepadanya. Dan pada momen tersebutlah terdapat beberapa poin mengenai apa yang menjadi masalah pada hubungan mereka. Pertama, Suzune mendaftar ke sekolah hanya untuk mengejar Manabu. Kedua, ketika Suzune berkata dirinya bukan orang gagal seperti dulu, justru Manabu menganggapnya masih belum menyadari kelemahannya. Karena ketiga, dengan memilih sekolah yang sama dengannya saja sudah menjadikan Suzune gagal. Keempat, Manabu yakin Suzune tidak memiliki kemampuan untuk meraih kelas A. Dan kelima, Manabu paham Suzune tidak bisa membedakan mandiri dan memisahkan diri ketika menyanggah Ayano Koji merupakan temannya. Kelima poin tersebutlah yang dikatakan menjadi masalah utama dalam hubungan mereka berdua. Di mana sebagai seorang kakak, Manabu yakin adiknya merupakan orang yang gagal, walau dengan kemampuan akademik dan atletik yang setara dengan murid kelas A. Yang mana penilaian tersebut bukan tanpa alasan, karena Manabu memahami apa yang terjadi dengan adiknya tersebut semenjak masih kecil dulu. Di masa lalu, Manabu selalu berusaha dan bekerja keras demi mencapai apa yang diinginkannya, di mana dirinya terkadang mengalami kesulitan seperti anak pada umumnya dan tidak selalu berada di puncak seperti yang orang lihat. Namun ketika dirinya mulai mendapat banyak prestasi berkat usahanya, Suzune yang merupakan adik perempuannya mulai mencoba menirunya. Walau entah apa motif dasarnya, namun yang pasti apa yang diinginkan Suzune adalah pengakuan bahwa dirinya bisa melakukan hal yang sama seperti kakaknya. Mulai dari akademik, bela diri, hingga olahraga, semenjak saat itu Suzune terus meniru apa yang dilakukan dan dicapai Manabu. Dan ketika Manabu sendiri sadar akan hal tersebut, dirinya sengaja berbohong dengan berkata menyukai rambut panjang untuk mengkonfirmasi keadaan. Dan ternyata benar saja Suzune mulai memanjangkan rambutnya, padahal semenjak dulu Manabu tahu bahwa adiknya tersebut selalu menyenangi rambut pendek. Dan hal tersebut membuat Manabu paham bahwa Suzune rela kehilangan jati dirinya demi mengejar dan mendapatkan pengakuannya. Sehingga Manabu mulai merasa gelisah karena takut keberadaannya malah membuat Suzune berhenti berkembang. Karena sebagai kakak yang selalu ditempeli, Manabu paham bahwa adiknya memiliki bakat dan potensi luar biasa semenjak masih sangat kecil. Walau masih belum berpengalaman karena usianya, namun menurutnya Suzune bagai sebuah berlian yang perlu dipoles untuk memiliki kilau yang indah. Namun untuk itu Suzune harus memoles dirinya sendiri dan langkah pertamanya adalah menghilangkan ketergantungan kepada kakaknya. Sehingga semenjak saat itu Manabu memutuskan untuk menjauh dan bersikap dingin kepada Suzune. Karena bila dirinya tidak menyingkir, Suzune tetap akan menempelinya dan terjebak dalam ilusi buatannya sendiri, yaitu ilusi yang membuat Suzune rendah diri dan menyerah dari awal karena selalu melihat Manabu sebagai sosok yang tidak mungkin dilampauinya. Karena walau bertekad melampauinya pun, Suzune hanya akan mengejar bayang-bayangnya dan berhenti apabila sudah selesai. Dengan kata lain, apa yang ditakutkan Manabu adalah Suzune yang akan berhenti berjuang setelah berhasil mengejarnya. Karena semenjak awal pun, apa yang disebut Suzune sebagai tujuan terakhirnya adalah dapat berdiri di samping kakaknya. Dan hal tersebut yang menjadi dasar di antara konflik mereka, karena apa yang diinginkan Manabu adalah Suzune yang dapat melampaui segala pencapaiannya. Walaupun betul bahwa tindakannya akan memperburuk hubungannya dengan Suzune, namun Manabu mau tidak mau harus melakukannya karena alasan sederhana, yaitu karena rasa sayangnya kepada Suzune yang merupakan sosok yang sangat berharga baginya.
Namun sayang Suzune tidak akan pernah menyadari perasaannya tersebut. Hingga kesalahpahaman terus terjadi hingga akhirnya Manabu lulus dari sekolah. Bahkan semenjak saat itu pula, setiap kali Manabu mendekatinya, Suzune akan merasa takut dan memilih mundur. Karena semenjak awal apa yang berada dalam pikirannya adalah kakaknya yang menjauh karena benci kepada dirinya yang tidak bisa mengejarnya. Sehingga Suzune kecil pun perlahan-lahan berubah. Dari yang awalnya adalah gadis biasa yang sering tersenyum, menjadi gadis dingin yang jarang berekspresi. Entah karena sekali lagi meniru kakaknya atau bukan, namun yang pasti selama di SMP pun Suzune tidak jauh berbeda dengan dirinya di awal SMA. Bahkan ketika baru memasuki tahun pertamanya di SMP, Suzune langsung bertekad memasuki SMA yang sama dengan kakaknya. Sementara Suzune terus berjuang dan tenggelam dalam ilusinya, Manabu bekerja keras seperti biasa hingga mendapatkan posisinya sebagai ketua OSIS. Namun ketika waktu bertemu adiknya yang berhasil masuk ke sekolah yang sama dengannya tiba, Manabu langsung kecewa pada saat itu juga. Bukan karena melihat adiknya ditempatkan di kelas D, Manabu kecewa ketika tahu Suzune tetap memanjangkan rambutnya. Tanpa perlu melihat prestasi atau pencapaiannya, hal tersebut sudah menjadi indikasi bahwa Suzune masih belum berubah dan tetap terjebak dalam ilusinya. Dan hal tersebut membuat Manabu sedikit marah karena kecewa, berhubung beberapa tahun yang diberikannya tidak merubah apapun. Itulah yang menjadi alasan mengapa Manabu menyebut Suzune sudah gagal semenjak memilih sekolah yang sama dengannya, karena selama masih mengejarnya, maka Suzune tidak akan bisa berkembang. Sehingga Manabu terus memperlakukan Suzune dengan dingin, karena takut pertumbuhan Suzune akan semakin terhambat apabila dirinya menampilkan emosi. Sehingga semenjak awal reuni di sekolah pun Manabu meminta Suzune untuk memutus hubungan mereka atau keluar dari sekolah agar adiknya tersebut berhenti mengejarnya. Lalu seiring berjalannya waktu, Manabu pun sering mendengar pencapaian Suzune walau dengan bayang-bayang nama Ayano Koji setelahnya. Walau hal tersebut malah membuatnya tertarik dengan Ayano Koji, namun di sisi lain dirinya pun tahu bahwa adiknya mulai sedikit berubah. Karena pada volume 10 novel, tiba-tiba saja dirinya mendapat pesan dari Suzune yang ingin menemuinya. Walau kala itu mengiyakan, namun apabila Suzune hanya ingin berbaikan, maka dirinya tidak akan segan untuk langsung pergi. Namun ketika mendengar apa yang diinginkan Suzune hanyalah sebuah saran, maka dirinya pun memberi jawaban. Dan hal tersebut menjadi momen di mana Suzune mengalahkan salah satu kelemahannya, yaitu kebiasaannya berfokus pada diri sendiri dan mengabaikan segala yang berada di sekitarnya hingga pandangannya menjadi sempit. Karena selama ini pun Suzune hanya melihat kakaknya sebagai sebuah kumpulan angka seperti nilai dan peringkat. Sehingga kala itu Manabu mempertanyakan hal sederhana yang tidak pernah bisa dikatakannya bertahun-tahun, yaitu apakah sekolah terasa menyenangkan bagi Suzune. Dan ketika Suzune berkata bahwa sekolah tidak membosankan walau dirinya membenci Ayano Koji yang bisa diakui kakaknya, Manabu sendiri memintanya berhenti mengejar Ayano Koji karena paham Suzune tidak akan pernah sanggup mengejarnya. Namun di sisi lain Suzune merasa tidak nyaman karena dengan demikian kakaknya menjadi seperti orang yang berbeda. Karena bahkan kala itu dirinya diajari sesuatu, yaitu untuk mendekatkan jarak, maka dirinya harus melangkah. Dan yang membuatnya terkejut adalah kakaknya yang rela membantunya mencari jawaban mengenai bagaimana caranya melakukan langkah tersebut. Singkat cerita, akhirnya hari kelulusan tiba dan Manabu pun lulus sebagai murid kelas A. Walau kala itu yang datang adalah Ayano Koji dan bukannya Suzune, namun Manabu memberi waktu seminggu hingga keberangkatannya. Namun sekali lagi yang datang hanya Ayano Koji, sehingga dirinya memutuskan pergi setelah memberi pesan dan menitipkan Suzune kepadanya. Walau kala itu Ayano Koji ingin menghubungi Suzune, namun Manabu melarangnya walau berarti dirinya tidak akan bisa melihat adiknya tersebut dalam 2 tahun ke depan. Namun ketika berjalan menuju gerbang, tiba-tiba Manabu mendengar teriakan Suzune yang akhirnya bisa melepaskan diri dari ilusinya. Tanpa perlu melihat apa yang dicapainya seperti pada reuni pertama mereka, Manabu paham Suzune telah berubah dengan rambutnya yang telah dipotong pendek. Namun bukan sebagai sosok baru, Suzune kembali berubah sebagai sosok aslinya dulu yang selama ini selalu terselip pada pojok ingatan Manabu. Walau berarti hanya kembali ke garis start,
Namun dengan tekad barunya untuk bekerja demi teman sekelasnya sudah membuat Manabu senang. Karena gadis kecil yang selalu bersikap dingin kepada orang lain, kini sudah memahami betapa penting sosok orang lain di dalam hidupnya. Sehingga Manabu memutuskan untuk berhenti menjauhkan diri. Karena dirinya tahu Suzune tidak akan kembali mengejarnya walau dirinya kembali menunjukkan emosinya. Dan untuk itu Manabu menjelaskan kepada Suzune betapa berharga sosoknya bagi dirinya serta segala hal yang dipikirkannya selama ini. Dan begitu dirinya meminta maaf, Manabu pun memberi Suzune pelukan sebagai tanda perpisahan dan rasa syukurnya. Sehingga sekali lagi Manabu bisa melakukan apa yang biasa dilakukan seorang kakak setelah membelenggu dirinya sendiri selama bertahun-tahun demi kebaikan adiknya. Dan pada momen tersebut dikatakan bahwa Manabu telah melepas topengnya. Karena dengan mata yang dipenuhi berbagai emosi, Manabu yang tidak bisa berkata-kata pun menampilkan senyum yang tidak pernah diperlihatkan selama ini. Bahkan menurut Ayano Koji sendiri, baru kali ini Manabu tersenyum dengan tulus dan senyuman tersebut tidak akan pernah dilihatnya lagi. Singkat cerita, akhirnya Manabu pun pergi dan berkata bahwa dirinya akan menunggu Suzune di depan gerbang sekolah 2 tahun lagi. Dan karena segala kegelisahannya telah hilang, maka kala itu Manabu bisa melangkah maju tanpa perlu mengkhawatirkan adiknya lagi. Di sisi lain, Suzune yang harus ditinggalkan kakaknya sekali lagi pun tentunya merasa sedih dan kesepian. Karena setelah berada di tempat sepi dan dipancing oleh Ayano Koji, Suzune pun menangis seperti seorang anak kecil karena tidak rela ditinggalkan oleh kakaknya. Walau hal tersebut begitu memalukan bagi Suzune setelahnya, namun Ayano Koji dia memperhatikan dengan senang hati karena kejadian tersebut merupakan pengalaman berharga yang tidak pernah didapatnya di White Room. Namun setelah perpisahan tersebut, sayangnya ilusi yang dimiliki Suzune tidak sepenuhnya menghilang. Karena setelah berpisah dengan kakaknya, kini Suzune malah ingin diakui oleh Ayano Koji. Walau lebih normal dibanding menjadi seorang brokon, namun karenanya Suzune seringkali menyeret Ayano Koji pada berbagai hal sebagai bukti bahwa dirinya bisa bertindak sendiri. Bahkan pada beberapa kesempatan Suzune hanya ingin Ayano Koji dia mengamati atau mendengar rencananya tanpa berkomentar atau melakukan apapun. Dan sebagai bonus, pada volume yang sama dengan perpisahan Suzune dan Manabu, pada akhirnya Ayano Koji menyatakan perasaannya kepada Kei walau sepakat untuk merahasiakannya. Sehingga apabila Kei menyatakan hubungan mereka kepada semua orang ketika kembali masuk sekolah, maka akan ada orang yang salah paham dengan Suzune. Karena seperti yang kita tahu, biasanya seorang gadis akan memotong pendek rambutnya ketika move on dari berbagai hal termasuk kehidupan cintanya. Sehingga bukan tidak mungkin juga banyak orang, terutama Sudo, akan mengira bahwa Suzune patah hati dengan Ayano Koji yang lebih memilih untuk bersama Kei. Karena semenjak awal semua orang tahu bahwa Ayano Koji merupakan satu-satunya sosok yang selalu ditempeli Suzune. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!